Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari kelas 11 OTKP 1. Saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi kepegawaian. Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Ada beberapa pendapat ahli, yaitu Arthur Granger, menyatakan bahwa administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Lalu George Terry berpendapat bahwa administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan perorganisasian pekerjaan perkantoran serta pergerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, administrasi negara melakukan fungsi bantuan pemerintah, berarti pemerintah atau pejabat tidak dapat memenuhi tugas-tugas tanpa administrasi negara. Lalu Sondang dan Pesiagian menjelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan dari proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu Delianggi, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu pengertian tenaga kerja. Menurut pendapat Sumitro Johaki-Kusumo tahun 1987, arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang pengangguran meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja itu dapat juga disebut sebagai kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja atau pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Nurbayhaki dari kelas 11 OTKP 1. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Radit. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja atau pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Pegawai aparatur sipil negara atau pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat, pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil atau PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pegawai. ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Administrasi kepegawaian pada dasarnya adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian. Adapun administrasi kepegawaian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama sebagai ilmu, yaitu mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. Yang kedua sebagai proses, yaitu proses penyelenggaraan politik kepegawaian dalam kutip kebijakan politik kepegawaian atau program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga sebagai fungsi, yaitu mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi kegiatan merumuskan tujuan,
dan sasaran pokok kebijakan politik dan menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan dan sasaran pokok atau kebijakan politik. Dan yang terakhir sebagai seni, yaitu seni memilih pegawai baru serta menggunakan pegawai-pegawai lama dengan cara sedemikian rupa sehingga dari segenap tenaga kerja manusia itu diperoleh hasil dan jasa yang maksimal baik mengenai jumlah maupun mutunya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarsofa Nabila dari kelas 11 OTKP 1. Administrasi kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara. Kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian negara meliputi analisis jabatan, klasifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan, rekrutmen, ujian-ujian dan penempatan, training, penggajian, employee counseling, personal relation, disiplin, dan moral. Catatan kepegawaian. Prinsip-prinsipnya yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, the right man on the right place, equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah prinsip kesatuan tujuan, prinsip komando. Fungsi teknis administrasi kepegawaian pada hakikatnya. Administrasi kepegawaian melakukan dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif. Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan, pikiran atau menggunakan pikiran yang meliputi perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif yaitu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik yang meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryati dari kelas 11 OTKP 1. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi umum administrasi pegawaian. Perencanaan pegawai dapat didefinisikan sebagai proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang. Berdasarkan perubahan-perubahan yang dapat terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada, perencanaan pegawai merupakan bagian terpenting. Pengerahan pegawai, ada banyak teori dan keyakinan tentang apa yang memotivasikan pegawai. Secara keseluruhan tidak ada kesepakatan tentang motivasi. Aturan-aturan itu setidaknya untuk membantu memotivasikan pegawai dan meningkatkan kepuasan kerja. Aturan-aturan tersebut diantaranya sebagai: 1. Menjelaskan kepada pegawai apa yang dimaksud dengan kinerja efektif dan pastikan bahwa mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 2. Pastikan bahwa ada hubungan jelas antara kinerja dan penghargaan atau imbalan, dan hubungan semacam itu dikomunikasikan kepada para pegawai. 3. Pastikan bahwa semua pegawai diperlakukan secara adil dan penilaian kinerja dilakukan secara objektif. 4. Menunjukkan jika menemukan kembangan jenis-jenis penghargaan yang berbeda. Hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat dinaikkan pangkatnya atau perlu dinaikkan pangkatnya. 5. Doronglah semangat seluas semungkin di dalam lingkungan kerja dan dikembangkan gaya manajemen yang mudah diserap dan mampu diubah untuk menyelesaikan orang dan lingkungan. 6. Kembangkan sebuah sistem manajemen kinerja atau setidaknya ditetapkan sasaran yang dapat dicapai tetapi dapat terus berkembang. 7. Perhitungan semua faktor lingkungan dan sosial seperti kenyamanan sarana lingkungan kerja, interaksi sosial di antara pegawai, dan faktor yang itu dapat menjadi sumber ketidakpuasan. Pengadilan. Pegawai pengawasan sebagai bagian dari pengadilan merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai, dan pegawai pengawasan sebagai bagian dari pengadilan merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Setiap kegiatan pegawai memerlukan tolok ukur atau kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan dan dalam bekerja yang dapat penilaian kinerja disebut standar pekerjaan. Standar adalah suatu kriteria atau model
baku yang akan dibandingkan dengan hasil nyata. Banyak jenis standar yang dapat digunakan dalam pengadilan kegiatan-kegiatan pegawaian. Sekian, terima kasih.